Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada beberapa kawan yang selalu ikut nih, Bu Nia. Ini sesi ke-10 ya? Sesi ke-10. Malah Bu Nia ingat, saya lupa. Gitu, saking udah banyak. Bulan lalu kita sama Pak Khatib Basri, Bu. Jadi kita setiap bulan ada sesi ngobrol gitu dengan teman-teman. Ini ada banyak yang sudah menjadi peserta tetap yang hadir. Ngobrol-ngobrol aja. Yang lalu kita tentu karena Pak Khatib Basri pasti ngobrol mengenai perekonomian ya. Nah kemudian kita coba angkat beberapa topik yang memang banyak ingin diketahui oleh teman-teman ini. Salah satunya pariwisata, Bu. Ini bukan hanya teman-teman, kami juga ingin tahu gitu ya, karena kami adalah wisatawan ya. Pak Roy ini wisatawan kemana-mana gitu kan. Membawa anjingnya, Bu, yang boleh bawa anjing, Bu, terutama. Nah, hari ini teman-teman, Bapak dan Ibu, telah hadir Ibu Nia Niscaya. Beliau adalah Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Seperti biasa, bila ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan menggunakan fitur chat. Tapi kami juga sudah menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu pada waktu mendaftar nih Bu Nia. Kita sudah terima pertanyaannya. Jadi Ibu pasti bisa lah jawab semuanya yang ditanyakan nanti. Seperti itu. Saya kira itu, silakan Pak Roy untuk dimulai. Ya, selamat pagi Ibu Nia dan selamat pagi juga para Bapak Ibu dan rekan-rekan semua peserta, bukan peserta ya. Jadi kalau peserta itu training, tapi ini bukan training, ini kita ngobrol, diskusi santai, tapi bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita tahu ya Bu ya bahwa pariwisata itu sudah adalah bidang yang paling terdampak karena pandemi. Nah, sekarang kelihatannya pandemi itu sudah mulai flat, katanya nih Bu ya, katanya sudah mulai flat. Dan kayak teman-teman saya sudah mulai pada berpergian nih Bu. Jadi teman-teman saya sudah mulai berpergian. Nah, mungkin kita akan diskusi pagi ini Bu dengan satu penjelasan di awal dari Ibu tentang apa saja sih upaya promosi dan pemasaran yang telah dan akan dilakukan Bu untuk membangkitkan sektor pariwisata ini lagi. Nah, mungkin kita akan mulai dulu dari itu. Silakan Bu Nia. Oke, terima kasih Pak Roy, terima kasih Pak Budi. Wah, ini suatu kehormatan saya diundang di sini karena sebetulnya ini sesinya bos-bos gede gitu. Saya sebagai pelayan masyarakat, thank you so much for inviting me. Ya, saya ingin tapi beberapa nanti saya loncat aja. Jadi saya diminta untuk sharing tentang strategi dan kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena saya dari pemasaran, tentunya akan lebih ke sana. Next, lanjut ya. Ya, ini saya nitip nih Bapak Ibu sekalian. Karena tadi saya di awal bilang kalau bicara pariwisata itu nggak bisa hanya oleh pemerintah saja atau industri saja, tapi memang harus semua karena ini kan bisnis persepsi ya. Jadi saya pengen ada bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk menjadi a part of our sosmed karena ini adalah engine kami yang saat ini kami mampu melakukan dalam berkomunikasi atau menjaga inspirasi ke pasar karena Bapak semua tahu dan Ibu anggaran kami dipotong, kami nggak bisa pakai paid media, jadi inilah source orang untuk mencari informasi dan untuk menjaga kehadiran kami di market baik domestik maupun mancanegara. Jadi adalah Wonderful Indonesia, ini official website, ada 11 bahasa, kemudian ini adalah sosmed kami. Kalau Bapak Ibu sekalian follow dengan senang hati karena kami perlu bantuan sebetulnya untuk menjaga persepsi ini. Next, lanjut. Ya, ini outline yang kami sampaikan tentang tren kepariwisataan global, lalu strategi pemulihannya dan kampanye Indonesia Care. Jadi ini nggak ada hubungannya sama pilkada, pilpres, tapi kami juga punya kampanye. Ya. Next, tren pariwisata, new paradigm of travel industry. Next. Nah, jadi kalau dulu itu orang, wih gila rame di sana, saya mau ke sana. Bareng-bareng yuk kita pergi. Udah gitu harga, iya nih kok mahal ya, cari yang agak murahan gitu, misalnya gitu. Long haul tuh kadang, aduh kok ini ya gitu ya. Asik kalau yang jarak-jarak jauh karena dia stay longer gitu ya. Terus bisa aja orang akan sering pergi gitu ya. Nah, tapi sekarang setelah pandemi jadi beda. Orang itu akan melihat, aduh kok rame kayaknya kok banyak orang, enggak deh saya yang lebih outdoor activities yang nggak terlalu crowded gitu karena kan ini namanya satu sisi pandemi harus ditekan tapi ekonomi juga harus dijaga. Nah orang lebih individual, tidak grup individual itu dalam artian
dia hanya nyaman bepergian dengan orang yang dia yakin bahwa mereka sehat. Bisa keluarga, bisa teman dekat gitu ya. Kemudian kalau dulu tuh harga, sekarang enggak deh. Gimana ya protokol kesehatan di situ? Saya kesana aman enggak ya? Gitu. Nah, terus orang akhirnya mikir, saya tuh males sekarang kalau harus transit, ntar potensi lagi. Kalau dulu asik nih transit, keluar dulu deh. Kita bisa sekalian pergi gitu ke beberapa tempat. Sekarang orang enggak, saya mau yang direct aja deh gitu. Terus ya, akhirnya kecenderungannya adalah yang medium, short, medium, haul gitu jaraknya. Kemudian less frequency karena mau stay longer, karena tadi kan pertimbangan tadi buat orang, saya udah repot mau perginya, ada prosedurnya, udah saya stay longer. Lanjut. Ini adalah data-data yang kami dapat dari partner dan insight di market. Nah, bicara strategi gimana nih dengan keadaan COVID, mau nggak mau memang harus ada staging, ya. Staging pertama, nafas kita adalah di domestik. Domestik dimulai dari titik terdekat, staycation, intercity, interprovince, gitu ya. Ini bisa family, business pleasure, apalagi di Jawa. Jawa itu karena sudah ada tol, itu membuat orang lebih nyaman pakai jalan darat, dan juga memang sebetulnya kalau bicara domestik, itu pergerakan mostly di Jawa. Karena memang penduduknya paling besar dibanding provinsi lain, di pulau lain, dan juga kegiatan atau uang tuh ada di Jawa. Di Jawa sendiri itu Jawa Timur merupakan source maupun destinasi dari wisatawan domestik. Saya pengen dari sini tuh ingin menekankan, tolong jangan keluar negeri dulu deh ya. Ini juga kasus kayak begini, COVID, begitu dinamik. Kemudian domestik kita juga nggak kalah menarik, dan ini juga untuk menggerakkan perekonomian kita. Mancanegara itu akan dimulai dari neighboring country, short to medium gitu trennya. Kemudian segmennya memang yang lebih special interest nantinya. Jadi kita pun dalam berpromosi harus segmented, targeted, personalized. Gitu ya. Dan untuk stage ini, nah sekarang preferensi pasar sekarang. Di China tuh memang dikuatkan oleh domestik dulu, karena dia duluan kena ya. Nah tadi preferensi orang menentukan perjalanan itu apa ya? Nah, source dari Traveloka mengatakan, bagaimana tadi di awal yang kami sampaikan, health and hygiene protokol itu menjadi konsiderasi utama. Baru ini yang domestik ya terutama. Kalau ada diskon, bagaimana refundable-nya? Kalau ada apa-apa kami cancel tuh gimana? Kemudian juga kemudahan atau rescheduling karena kondisi tadi sangat dynamic. Tapi mudah-mudahan ya dengan vaksin, dengan herd immunity yang telah dibangun, ini membuat orang lebih pede kalau melakukan perjalanan. Next, kita di domestik. Kemudian ini, nah ini kami bicarakan, ini harusnya sebelum ini harusnya ini sih saya ngomong ini dulu deh. Kalau gitu ini tadi kan health protokol ya menjadi konsiderasi. Nah, negara-negara ini akhirnya menyiapkan itu semua, punya kampanyenya. Indonesia itu Indonesia Care. Sengaja kita pakai hati O-nya gitu ya, bahwa kita care about your health, your safety gitu ya. Singapura pakai SG Clean, Thailand pakai SH, ditambah plus. Plusnya dia tuh menunjukkan bahwa karyawan di tempat itu sudah divaksin. Lalu Malaysia dan Philippines. Nah, ini adalah untuk tanda-tanda bahwa mereka sudah beradaptasi dengan new normal, di mana health conscious itu menjadi konsiderasi utama. Next, lanjut. Nah itu tadi ya trennya, jadi memang demand-nya berubah, fokusnya ke situ gitu ya. Dan orang pengen yang direct flight, dan boost kita harus di digital, dikuatin ya. Karena ketika pandemi itu digital tuh perform well gitu. Kalau lihat e-commerce ya. Lanjut. Next, lanjut. Nah sekarang strategi pemulihannya gimana sih, Pak Rekraf? Nah ini Pak Jokowi kan bilang nih, waktu di tahun awal lalu kemarin, perlindungan bagi tenaga kerja sektor pariwisata. Kami realokasi juga anggaran gitu ya, semacam program-program padat karya untuk membantu pekerja. Lalu ada stimulus bagi para pelaku ekonomi kreatif. Paragraf next. Jadi sekarang pemulihannya kita perlu mempersiapkan tatanan kenormalan baru. Kemudian ini dia tadi dengan sertifikasi CHSE, kita bilangnya dengan campaign Indonesia Care. Nah, sekarang PR berikutnya itu membangun kepercayaan publik untuk meningkatkan minat wisatawan dan menciptakan daya tarik yang memang sesuai dengan preferensi pasar. Next. Nah, sekarang providing ininya ya, supply and demand seperti apa. Tadi kalau dari sisi supply, destinasinya disiapin, mulai dari seluruh touch point dari customer journey itu memang harus sudah memenuhi protokol kesehatan. Jadi kalau kita check in pun sudah kan, itu yang terjadi kan. Kemudian atraksinya sendiri yang lebih open space, gitu, carrying capacity mesti dijaga, kualitas SDM-nya juga,
kualitas produk aircraft, dan adanya stimulus dari industri pariwisata. Kemudian creating demand-nya tentu ini dia, kita harus membangun kepercayaan banget. Terus lalu ada insentif atau paket-paket, dan optimalisasi event MICE. Ini sangat mendorong untuk KL kelembagaan untuk melakukan event MICE di saat ini. Yang paling utama tuh Bali ya, karena Bali itu sangat terkontraksi pertumbuhan ekonominya sampai minus 10-11 pernah gitu ya. Tapi dengan kemarin sebelum PPKM agak naik gitu ya 2%. Tapi kan ini nggak cukup karena Bali itu heavily on tourism, dan Wisman ketika border tutup ini dia menjadi persoalan. Ya, next, produk kreatif juga nanti kita punya insentif. Nah, sekarang memang kontributor terbesar dari sisi Wisman, Bali itu menyumbang 40% total Wisman. Kemudian 30% Jakarta, 25% Kepri lewat Singapura, dan 5% dari pintu-pintu lainnya. Jadi memang Bali itu perannya banget, dan untuk itu rencana pemerintah sekarang akan membuka Bali, tapi kita bilangnya sebagai piloting lah. Piloting kalau nggak dicoba nggak akan tahu nih bagaimana kita mengevaluasi. Dan ini yang di level dikoordinir oleh Kemenko Marves untuk penentuan pembukaan. Sehingga kami ke sini pun sesungguhnya untuk melihat seberapa besar kesiapan Bali. Next. Nah, jadi ini progresnya, kita berencananya akan zonasinya pakai Sanur, Ubud, dan Nusa Dua. Kita menjaga satu tadi sertifikasi CHSE, kemudian juga vaksinasi bagi para pekerja parekraf dan masyarakat di sekitarnya untuk menunjukkan herd immunity gitu ya. Nah, ini sekarang Bali juga dari sisi PPKM-nya sudah level 3 gitu ya. Dan memang perlu terus menekan untuk transmisi lokal. Nah, kami punya program di sini, Pak Roy, ini win-win ya. Program reaktivasi industri, khususnya hotel dan transportasi, yang pemanfaatannya kita berikan kepada nakes. Nakes ini kan capek, Pak Roy. Jadi akhirnya kita belilah ibaratnya hotel, tapi kita berikan kepada nakes supaya mereka nyaman bekerja, dekat dengan tempat bekerja, dan tidak pulang dulu, supaya tidak menjadi klaster gitu ya di keluarga. Ini yang kita lakukan. Kemudian juga memang harus ada kesepakatan nih antara Pemda untuk pelaku Satgas untuk uji coba ini, marketnya bagaimana, kemudian prosedurnya, proses karantinanya akan seperti apa, ini yang sedang difinalkan. Next. Ya, lanjut. Ini program ini ya, tadi vaksinasi, SCHSE, dan tracingnya sekarang Bali pun sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan ini juga termasuk untuk wisatawan mancanegara. Kalau kita kan masuknya pakai NIK, nanti wisatawan mancanegara pakai paspor. Next. Lanjut. Nah, ini saya cuma mau sharing bagaimana sih Bali is doing well dari sisi pembangunan herd immunity gitu ya. Jadi jab pertama itu sudah di atas 100%, jab kedua sudah sekian. Jadi harapannya secara total sebetulnya sudah hampir 80% gitu. Dari sisi herd immunity Bali sudah mencapai. Lanjut. Next, ini adalah sertifikasinya sendiri. Tadi penyiapan destinasi ya. Dari sisi sertifikasi. Next. Ini adalah integrasi Peduli Lindunginya. Jadi untuk tracing dan trackingnya di Bali. Lanjut. Nah, sekarang nih kampanye Indonesia Care yang saya mau nitip sama semua. Next. Nah, ini karena kami itu kan strategi pemasarannya, kami punya IKU ya, pergerakan Wisnus, Wisman, brand awareness index, lalu kalau aircraft-nya itu adalah transaksi. Bagaimana kami mencapai ini? Tentu strateginya harus adaptasi, inovasi, dan kolaborasi, dan ini pun tidak lepas dari strategic issues, bagaimana border policy, market segmentnya, competitor activity, dan destination readiness terhadap protokol kesehatan. Ini yang kita lakukan komunikasinya itu, kita melakukan market intelligence juga melalui social listening tools untuk melihat bagaimana sih sentimen pasar terhadap Indonesia. Konten-kontennya juga yang menjaga inspirasi, tapi juga mengetengahkan kesiapan destinasi dengan new normal. Nah, kami untuk mencapai Wisman itu harus ngapain aja? Ini adalah program-programnya untuk Wisnus gitu ya, dan untuk aircraft. Next. Nah, ini yang saya ingin gambarkan dan perlu banget dorongan semua teman-teman. Yang data ini menunjukkan tentang sentimen ya Mas. Bagaimana persepsi pasar terhadap Indonesia. Ketika bicara Indonesia tourism, bisa dilihat ini biru semua. Betapa atraktifnya pariwisata Indonesia. Tetapi ketika bicara penanganan COVID, masih ada yang merah di beberapa market. Walaupun sudah ini menunjukkan perbaikan. Artinya apa? Bicara pariwisata sangat tergantung kepada penanganan COVID.
Nah, saya nitip kepada para netizen, kalau posting tolong yang positif-positif. Karena apa? Ada yang meng-capture pembicaraan di portal news, di sosmed, inilah hasilnya. Jadi ketika COVID, kita bicara yang bagusnya, positivity rate-nya menurun, angka kematian menurun, kesembuhannya membaik. Nah, ini yang bisa menjadi positif untuk persepsi market dan kita bisa mendapatkan kepercayaan. Next. Nah, ini dia, jadi rumah besar. Apa yang dilakukan? Kami sekarang mau nggak mau, kami harus melakukan kampanye pemasaran. Rumah besarnya adalah Indonesia Care. Menunjukkan bahwa seluruh toko kesehatan ada di seluruh rangkaian touch point seorang customers. Customer journey-nya semua ada nih. Nah, setelah itu ini menjadi rumah besar, ada membawahi untuk sektor pariwisata dan untuk sektor ekonomi kreatif. Untuk sektor pariwisata, untuk domestic heavily on dengan tagar di Indonesia aja, untuk mendorong orang berjalan di Indonesia saja. Kemudian untuk Wisman-nya, kita menunggu border, kita memberikan pesan wonderful journey. Nah, untuk aircraft-nya, beli kreatif lokal. Ini turunan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sesungguhnya ini untuk mendorong atau membangun orang bangga dan beli pakai produk lokal. Next. Ya, ini adalah aktivasi pemasarannya. Jadi pembuatan konten, publikasi, internasional ada, tapi paling tidak kita di own media gitu ya. Jadi protokolnya dulu nih kesehatan Indonesia Care sambil tetap memberikan inspirasi supaya kita nggak ditinggalkan. Nanti harapannya ketika border dibuka, Indonesia sudah ada di top of mind, udah bisa menjadi pilihan di dalam list mereka. Wish list gitu. Kita melakukan consumer selling, kita tetap hadir dalam secara umum ya ke market komunikasi, hanya bentuknya lebih berbeda. Dulu offline, sekarang lebih ke online. Kita melakukan kerjasama terpadu dengan pelaku di negara tersebut. Misalnya Bapak mau keluar, misalnya nih keluar negeri, Bapak nggak akan kan kontak travel agent di negara itu, tapi pasti travel agent yang di sini. Nah, ini kita lakukan travel agent di negara tersebut, kita ajak kerjasama juga. Kemudian untuk perluasan pasar produk aircraft itu kami lakukan juga. Next. Promosi highlight program, ya lanjut. Nah, ini contoh-contohnya konten-konten production, bagaimana kami mendorong untuk industri, ayo daftar nih untuk mendapatkan sertifikasi CHSE ini, daftarnya ke sini, CHSE kemenparekraf.go.id, supaya orang tuh yakin kalau ke sebuah restoran, dia sudah menerapkan protokol kesehatan. Konsumen juga dididik, kalau Anda mau ke restoran, pilih yang ada ininya ya. Kalau Anda mau ke hotel, pilih yang ada ininya. Jadi ini memang cara kita untuk mendapatkan trust, dan ini ada program untuk B2B dan B2C-nya. Lanjut, content production. Kemudian ini contoh-contohnya publikasi kami. Ya, next. Lanjut, ini kami yang program beli kreatif lokal, dibantu oleh Mbak Wamen, kebetulan Mbak Wamennya dari rajanya MNC, jadi ini kami dibantu bagaimana mendorong produk lokal dari Sumatera Utara. Dan ini performanya bagus Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang tadi kami katakan kita harus kolaborasi sama, tadi kita ngobrol soal bank ya, betapa brand value. Nah, inilah ternyata alhamdulillah Wonderful Indonesia ini cukup laris. Kami diajak co-branding oleh 32 mitra. Actually sekarang kami sudah 51 mitra. Ini adalah untuk menjaga brand equity dari masing-masing. Dan ini kemarin kami mengangkat produk lokal. Ada 16 produk lokal mendunia. Dan ini iklannya di Times Square. 16 brand gitu ya. Salah satunya batik Nona Rara batik itu. Dan ini sama sekali tidak ada uangnya Kemenparekraf. Ini hasil gaul untuk menjaga brand equity. Next. Nah, ini adalah event yang kayak saya katakan tadi, tetap kita webinar hadir. Jadi ada event terbesar di dunia kalau untuk pariwisata itu namanya ITB Berlin, International Tourism Bourse gitu ya, bahasa Jerman. Nah, ini kita melakukan tetap dan alhamdulillah ada potensi devisa dengan 2 triliun dan akan mendatangkan 116 wisatawan. Tinggal nunggu border dibuka. Ini sampai proyeksi sampai tahun depan. Karena ini biasanya di summer dan winter season. Next. Nah, ini ATM Dubai, ini lebih kepada untuk tapping yang Middle East area. Next. Ini offline kalau yang ini. Nah, ini ITB Asia kami akan lakukan di Oktober dan ini lebih untuk tapping wisatawan sekitar Asia. Next. Nah, ini adalah Pacific Exposition. Ini nanti kita bersama dengan kedutaan kita di sana untuk menjaring produk, mempromosikan produk aircraft dan pariwisata untuk wilayah Asia, wilayah Pasifik mostly. Ini juga ada unsur politis Bapak Ibu sekalian karena
negara-negara itu kan yang agak-agak beda ya dengan yang lain, sehingga kami pun harus hanya hadir dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Lebih meningkatkan P2P lah sebetulnya. Next. Nah, ini beli kreatif lokal contoh yang kami lakukan, dan ini memfasilitasi 200 pelaku aircraft dari sekitar Sumatera Utara untuk 3 sektor, karena memang 3 sektor aircraft ini yang paling kuat, fashion, kria, dan kuliner. Ya. Dan omsetnya akhirnya selama 3 bulan, jadi mereka itu ada 2 besar program. Satu adalah pendampingan, jadi mereka dilatih gitu bagaimana membuat sosmed pribadi menjadi sosmed bisnis, bagaimana membuat konten-konten untuk promosi produknya, bagaimana upskilling produk, dan juga bagaimana perluasan pasar, yaitu untuk masuk ke e-commerce. Nah, itu memberikan omset yang sampai 6 kali omset sebelum pendampingan. Dan rata-rata pertumbuhannya 102%. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa produk UMKM ketika pendampingannya tepat, pemasarannya tepat, itu memberikan hasil. Dan juga ternyata program ini itu bisa menambah tenaga kerja. Ya, 800 tenaga kerja, ya, menyerap 800 tenaga kerja dan menciptakan reseller sampai 3.220. Nah, kami memang dapatnya Sumatera Utara. Ini adalah program yang dikoordinir oleh Kemenko Marves. Setiap kementerian itu mendapatkan wilayah-wilayah. Nah, kami kebetulan Sumatera Utara. Cukup unik lah dealing with the Bataknis, tapi they're nice semuanya. Alhamdulillah bisa ternyata kami. Kemudian ini lanjut ya, ini Kopi Craft juga kita ingin mengangkat single brand untuk kopi yang macam-macam itu kan. Hampir semua provinsi punya produk kopi kecuali Kalimantan ya. Di kali pulau maksud saya. Nah, ini Kopi Craft Indonesia kita bikin event dan memfasilitasi anak-anak muda nih rata-rata yang punya kafe-kafe gitu ya. Dan ternyata ini total transaksinya kita di Sumarekon hampir 1 miliar. Yes, untuk produk aircraft, Jakarta Sneaker Day juga ternyata, tapi ini lebih online kan, karena format kita berubah, kita mendukung bersama-sama kerja. Dalam 3 hari event menghasilkan transaksi sekitar 6,9 miliar rupiah. Jadi memang aircraft ini bisa dibilang the pandemic winner. Ini art job, ini juga untuk art nih ada loh Bapak Ibu ternyata ya marketnya gitu ya. Ini event yang kita lakukan, dan ini menampilkan 1.000 karya, kemudian 65 galeri dari luar negeri juga, dan transaksinya 12,6 miliar. Dari total karya seni yang terjual sebesar 863. Next, ini wisatapreneur, ini sebetulnya lebih kepada kita ngajakin dari 5 destinasi super prioritas, belajar atau sharing session dengan wisatapreneur, entrepreneur di Jogja yang berhasil. Jadi ada upskilling sebetulnya SDM, dan juga ada perluasan pasar karena mereka akhirnya jadi swap. Produk dari Jogja dibawa ke NTT, NTT juga dibawa ke Jogja. Next. Ini sekarang kami dari sisi kuliner, kami mendukung program, ada semacam olimpiade untuk chef disebut dengan Bocuse d'Or. Nah, ini kita semoga mereka menang, karena kalau ini menang bisa membawa program Indonesia yang Indonesia Spice Up the World. Jadi untuk mempromosikan makanan Indonesia. Sering orang mengatakan, kenapa ya makanan Indonesia nggak kayak restoran Thailand? Nah, memang ada beda skema Bapak Ibu sekalian. Kalau Thailand itu sistem keuangan negaranya bisa memberikan modal kepada restoran untuk bikin usaha di sana. Nah, Indonesia ini belum seperti itu. Ada namanya program National Interest Account, pinjaman gitu ya, modal untuk buka restoran di luar negeri. Namun memang masih ada kayak jaminannya harus di Indonesia, yang pinjam harus ber-KTP Indonesia. Sementara diaspora kita itu sudah penduduk setempat, ini yang masih challenging memang. Tapi ini Pak Luhut sudah menggagas Spice Up the World, bagaimana kita meng-empower program restoran-restoran yang sudah ada di luar negeri. Yang penting sustainability dari bumbunya itu harus ada terus. Ini gimana? Karena ternyata challenge utama itu adalah sustainability dari bumbu-bumbu Indonesia. Next. Ini kita juga, tadi kan ada beli kreatif lokal, gitu ya. Sekarang kita juga bikin festival kreatif lokal, ini bekerja sama dengan Idira Finance. Jadi dipilih dari 5 champion pelaku aircraft di 5 destinasi super prioritas. Ini nanti dipilih, nanti hadiahnya itu bisa dalam bentuk permodalan dari Idira Finance. Ini kolaborasi. Next. Lanjut. Nah, ini program yang lain lagi di luar pemasaran, yaitu ada hibah desain gitu ya. Jadi untuk mengangkat basically pelaku aircraft, pelatihan bagaimana packaging,
Kemudian ini ada bantuan hibah gerai kuliner, dikasih rumahnya. Kemudian juga ada matchmaking, membuka akses untuk temu bisnis. Ini lebih ditangani oleh Deputi Digital Economy dan Ekraf. Next. Nah, itulah dari saya sharing, Pak Roy. Saya tidak tahu, semoga ini bermanfaat gitu. Dan dengan senang hati kita kalau bisa diskusi, dan saya juga mohon saran, masukan untuk lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nia. Komprehensif sekali Bu. Tadi Bu menyebutkan target atau cita-cita atau saya nggak tahu apa namanya Bu mengenai dibuka border tahun depan Bu ya. Ini kan the better Mas. The sooner betul, the better betul. Ya kita nggak tahu apakah ini target atau cita-cita atau angan-angan karena kita nggak pernah tahu Bu ya. Nah kita bicara the worst case scenario Bu, seandainya sampai tahun depan border belum bisa dibuka, terus apa upaya alternatif dari Kemenparekraf ya untuk membuat sektor pariwisata dapat bertahan hingga akhir pandemi Bu? Oke. Kalau bukan cita-cita, harapan, target ya, buka border. Yeah. Gitu. Karena memang dari sisi pelaku istilahnya inbound ya, yang menangani inbound dengan domestik itu berbeda. Yeah. Kemudian behave-nya Wisman dengan domestik juga berbeda. Makanya yang tadi kami sampaikan, bagaimana kami berupaya keras untuk membangun persepsi bahwa Indonesia itu sudah punya protokol kesehatan, herd immunity telah terjadi, gitu ya. Jadi ujungnya border dibuka. Betul. Lalu dari sisi destinasinya yang mana dulu? Bali dulu. Yeah. Gitu ya. Bali pun yang mana dulu? Syukur-syukur bisa balik keseluruhan. Yeah. Ya. Tapi Bali dulu dibuka, marketnya sekarang. Yeah. Yang harus kita pilih. Karena kita ingin yang quality, dan tentu yang kita lihat utama sekarang itu adalah marketnya, satu, yang case COVID-nya ditangani dengan baik. Karena kita juga tidak ingin ada imported cases. Yeah. Yang kedua, negara yang tidak melarang warganya keluar negeri. Karena kan it doesn't make sense ya kalau kita tapping yang itu. Yang ketiga, negara yang kebijakan returning home policy-nya fleksibel. Misalnya ketika dia kembali harus karantina 14 hari, pasti nggak seksi. Yeah. Nah, kami Mas posisinya untuk pembukaan border ini yang krusial, ini yang pengen menjadi quick win, tetapi kewenangan tidak di kami. Yeah. Karena itu ada faktor kesehatan pasti yang harus diutamakan. Jadi tugas kami sebetulnya lebih menyiapkan Mas. Nah, kami sudah usul kepada Kemenkes juga melalui Kemenko Marves, ini negara-negara yang mungkin disasar dari sisi pertimbangan tadi, dan juga dari industri berdasarkan bookingan yang belum di-cancel. Oke. Nah, itu. Jadi itu jangka yang tetap kekeh ini boleh dibuka. 1 tahun. Tapi gitu ya. Mudah-mudahan dengan Bali level 3 dan kalau bisa turun, sepertinya pemegang keputusan confident. Itu satu. Tapi ini kan mimpi ya Mas yang harus kita kejar, kita siapin. Tugas kami adalah itu. Tapi sekarang kalau mau jadi apa nih yang harus bisa cepat? Ya mau nggak mau kita harus genjot domestik Mas. Harus realistis. Nah untuk itu kami punya program nih sekarang. Karena kan tadi saya sampaikan insentif akan menarik kan Mas. Kami mengajak pelaku inbound ini yang biasa nangani Wisman, Pak, mari kita shifting Pak. Coba Bapak siapkan produk untuk domestik, dan kami punya produk namanya insentif untuk masyarakat penerima vaksin. Oke. Nah, ini Mas program. Jadi namanya INTOA, Indonesia Inbound Tour Operator. Karena mereka yang collab, dan karena kita fokus akan di Bali dan 3 daerah lainnya ya, Bali, Jakarta, Joglo, Semar, dan Kepri. Kepri kan juga suffering Mas, karena destinasinya. Nah, jadi saya sudah pada tahap kurasi produk. Mereka harus punya produk, kami challenge. Ada produknya hanya akomodasi, ada produk yang akomodasi plus lunch atau plus dinner. Tapi lunch dinnernya nggak boleh di hotel, harus di tempat luar supaya nggak semua ke hotel. Ada lagi akomodasi, lunch, dinner, spa, dan theme park. Jadi itulah. Theme park, Nah, kami akan menyiapkan vouchernya. Gitu. Harga 1 juta misalnya. Kami lihat itu voucher tuh variatif, mulai dari 350.000. Nah, terus ini ada mereka berarti kan harus nyiapin produk.
Nah, mereka ini mostly konvensional. Ya. Nah, sehingga kami akan melakukan pelatihan untuk masuk ke digital. Ya. Nah, sehingga kami nanti sistemnya ada adapter hub, Mas. Semua orang yang mau beli masuk dulu ke situ dengan menyertakan sertifikasi vaksin. Karena kami ingin produk insentif ini, yang diberi insentif ini jatuh kepada travelers yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah mereka yang sudah divaksin. Ya. Kalau mereka nggak divaksin, otomatis by system dia keluar. Ya. Nah, itu dari sisi konsumen ya, Mas. Jadi mereka yang sudah divaksin. Produknya yang di-create oleh pelaku yang biasa mendatangkan wisatawan mancanegara. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih dengan OTA gitu kan? Nah, ini kan produknya ada, di-create, konsumennya yang ini, gimana kita mengkomunikasikannya? Di mana itu bisa dibeli? Ya. Nah, sehingga punya kita mitra penyalur. Mitra penyalur adalah OTA. Ada bank, dalam hal ini kami bekerja sama dengan Bank Mandiri, Mas, karena Bank Mandiri yang akan membangun sistem adapter hub-nya. Ya. Gitu. Nah, itu jadi ini akan jalan di Oktober. Jadi ini salah satu alternatif. Ini kami masih mencoba uji coba adapter hub-nya dulu, Mas, karena saya ingin ini by system. Jadi tidak personal banget, dan ini juga memikirkan ke depannya ketika auditor memeriksa bahwa ini kan digitalnya begini, jejaknya seperti ini. Nah, klaim ini bisa berlaku kalau orang sudah berjalan. Misal Pak Budi beli, ya. Oke, Bapak masuk nih, beli, lihat di OTA, ada iklan, nanti ada landing page khusus untuk produk ini. Bapak masuk, Bapak beli, ditanya masukin vaksin, Bapak entitled, Bapak harga 1 juta bayar 500.000 misalnya, 500.000 nih. Nah, nanti si biro perjalanan ini akan klaim kepada kami setelah Bapak nginep di hotel. Jadi karena kuncinya program ini harus terjadi pergerakan, gitu. Jangan sampai Bapak beli tapi Bapak nggak jalan, karena kami ingin menggerakkan local ekonomi kan, Pak. Ketika Bapak check in, ya ini nih buktinya saya beli produk ini, lalu nanti Bapak ditagihkan oleh biro perjalanan di dalam adapter hub dilaporkan, lalu kepada kami, lalu kita bayarkan. Jadi ini modelnya semua by system termasuk validasinya. Nah, ini mudah-mudahan ya, kalau ini sukses adapter hub ini, karena supaya nggak ada manual, supaya nggak missed, kami ingin tahun depan diperluas dengan anggaran tentunya lebih besar. Jadi ini yang program paling tidak, kalau Pak Budi tadi menanyakan apa yang dilakukan kalau border belum dibuka juga. Border tetap usaha kita buka, tapi kalau belum ya sudah, domestik menjadi kunci utama. Itu. Dan saya juga pengen orang tolong dong jangan keluar, karena saya lihat orang pada keluar negeri mau dapat vaksin gitu kan. Brand itu udah ada kok di sini gitu ya. Iya, betul. Kami juga sebetulnya pengen punya program, sebetulnya Mas, adalah program vaksin. Betul. Vaksin pertama dulu di lokasi dia, vaksin berikutnya di Bali. Tapi ini misalnya kan itu punya ide gitu sudah. Cuman sempat ngobrol sama Kemenkes, ntar dulu ya, fair enough nggak? Karena jumlah yang udah divaksin tuh berapa? Kok udah mikirin untuk booster, booster lah. Ya booster ya, betul, menarik booster ya, menarik booster. Ini mudah-mudahan ini sudah dalam perencanaan. Jadi berikutnya nafasnya pertama tadi kalau saya boleh ini kan wrap up. Pertama memang kita harus membangun kepercayaan dulu nih, gitu ya, soal kesehatannya nih. Makanya ada herd immunity, ada kampanye Indonesia Care, ada peduli lindungi. Nah itu ya. Lalu yang kedua dari sisi penggarapan domestik. Domestik pun bisa dimulai dari titik terdekat. Iya, betul. Nah, pemerintah lalu membuat program-program insentif untuk mendorong domestik. Jadi itu sih Mas poinnya. Nah, untuk aircraft tetap kita berjalan, basically adalah upskilling, terutama membuat mereka tuh cakap secara digital. Karena kita harus adaptif kan. Kemudian perluasan pasar. Jadi secara garis besar itu sih Mas yang kami lakukan. Nah, salah satu yang creating demand tadi itu yang saya bilang soal nakes. Ini juga cara untuk survive, Mas. Salah satu survive yaitu creating demand. Demand-nya diciptakan dari nakes tadi. Ini kan juga uang pemerintah yang kita belikan produknya, itu, dan itu dari situ kita punya data, Mas. Setidaknya hotel-hotel yang dipakai untuk nakes itu, Tomeknya itu terjamin lah, Mas. Operating cost-nya itu 35%. Itu occupancy rate-nya betul. Saya sampai terharu karena mereka mengatakan kami tidak jadi dipotong gaji. Karyawan sudah dirumahkan dipanggil lagi. Rasanya saya, aduh ya Allah,
saya bersyukur masih punya gaji gitu ya. Betapa orang yang tidak punya gaji, kebayang Mas kalau suami istri income-nya dari hotel, kemudian ini betul-betul nggak ada income gitu. Nah ini adalah program-program yang kami lakukan. Cuman orang harus ingat ya, kadang kenapa sih nggak uangnya Kemenparekraf berikan kepada kami? Kan sistem keuangan negara nggak bisa gitu ya Pak Budi. Jadi memang harus ada program, harus ada accountability-nya juga ada, karena nanti kan kami harus bertanggung jawab juga. Itu sih. Baik, silakan Pak Roy ini nyari booster nih Bu, karena badannya gede. Dua kali nggak cukup. Tapi menarik tuh Bu ya, kegiatan yang dikaitkan dengan booster. Jadi itu supaya tadi Ibu bilang menggerakkan orang juga, gue mau ke Bali nih, mau booster gitu ya. Mudah-mudahan nih kita kalau dapat izin, karena kita udah punya produknya sebetulnya, kemudian juga ada dengan resourcesnya dan izin dari Kemenkes tadi. Karena kan itu tadi yang menjadi kewajiban pemerintah kan harus dijalankan dulu ya. Jadi ya ini kan sebetulnya booster soalnya. Iya betul. Tapi kalau boleh, mari Pak, Bapak kayaknya customer pertama yang saya hubungi. Ya, terima kasih Bu penjelasannya dan luar biasa ya. Ternyata sudah banyak yang dilakukan nih Bu ya untuk promosi dan pemasaran pariwisata. Dan Ibu tadi katakan kita stages dulu nih. Yang pertama adalah wisata Nusantara dulu, Wisman nih. Betul, ya. Betul. Wisnus, ya wisata Nusantara dulu. Nah ini Bu, kalau lihat kayak gini Bu, saya ingin tanya Bu, kan ini kita pandemi aja kan ya, ada yang bilang ini ada hati-hati, ada third wave, third wave ya, kita nggak tahu. Kita mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi orang mengantisipasi ya. Nah, kalau gitu, kalau menurut Ibu apa sih yang menjadi kendala ya? Kalau ada kayak begitu lagi tuh Bu ya, kendala dalam Ibu nih memasarkan, mempromosikan pariwisata ini. Apa yang diantisipasi Bu kendalanya Bu? Oke. Ya itu tadi saya bilang kalau data Springtol tadi kan ya, betapa bicara pariwisata itu sangat tergantung pada penanganan COVID gitu ya. Nah, jadi menurut saya kendalanya itu adalah bagaimana kita semua menjadi orang yang bertanggung jawab. Penegakan protokol kesehatan, vaksinasi, dan usaha-usaha yang tersertifikasi itu menjadi kunci utama. Sebagus apapun prokes, tapi kalau nggak tertib, susah lah ya, gitu kan. Jadi pemerintah udah ngeluarin uang untuk sertifikasi usaha, tapi kalau konsumennya nggak tertib dengan prokes, susah juga. Jadi kendalanya adalah bagaimana kita menegakkan itu, prokes dan juga menjalankan dari sisi usaha. Sertifikasi CHSE itu tidak mudah, tidak murah. Jadi ya, mari komitmennya jalankan bersama-sama dan juga dengan pemerintah daerah ya, karena Kemenparekraf itu tidak punya kuasa sampai ke bawah. Di daerah itu punya kuasa karena dia yang punya produk, izinnya tuh dari daerah. Jadi saya juga mohon bantuan kepada Pemda. Kalau mereka tidak bisa menjaga sertifikasi yang dia peroleh itu, cabut izinnya. Harus tegas gitu loh. Jadi ini adalah persoalan law enforcement. Gitu ya. Nah sekarang ini sudah terjadi dengan Peduli Lindungi. Saya terima kasih juga dengan Kemenkes ya, dan Kementerian Perdagangan dan juga Kemenko Marves, anak-anak boleh masuk mall kan, gitu ya. Karena kami mengatakan kepada mereka, terus apa bedanya hotel dan mall yang sudah punya sertifikasi prokes? Lalu kedua, mall itu sedang destinasi wisata itu adalah family destination. Kalau Bapak larang anak umur di bawah 12, ya orang akhirnya tidak akan keluar. Saya mengerti mereka belum divaksin, tapi yuk kita lihat benchmarking di Phuket. Ternyata di sana itu anak-anak yang di bawah 12 menjadi tanggung jawab orang tuanya. Gitu. Nah, rupanya sekarang kan sudah diizinkan ke mall itu di bawah 12 tahun, tapi kewajiban orang tua adalah menjaga. Dan saya yakin kalau orang tuanya sehat, pasti dia juga concern sama kesehatan anaknya. Nah, makanya terima kasih kemarin diizinkan ke mall, ke hotel. Juga kami kemarin berjuang untuk, kami itu artinya tim kami ya Pak, bukan saya. Gimana dengan hotel untuk wedding? Gimana dengan meeting? Karena sesungguhnya revenue terbesar hotel itu adalah dari itu. Dan sudah diizinkan sepanjang hotel itu melakukan Peduli Lindungi, terhubung aplikasi, maka
carrying capacity 50% meeting boleh. 50% kami betul. Dan kami sampaikan tolong dihitungnya dari carrying capacity dari ballroom, bukan meja. Ini kan bisa di lapangan nanti bisa confusing. Nah gitu. Jadi itu Pak yang kami lakukan. Jadi kalau saya bilang bicara antara pariwisata dan di tengah COVID ini, tentu kesehatan menjadi pertimbangan utama dan itu kewenangannya bukan di Kemenparekraf. Jadi fungsi kami lebih kepada berjuang bersama, memfasilitasi pelaku dan memohon kepada semua stakeholder untuk sama-sama punya persepsi yang sama, protokol kesehatan menjadi utama, tolong penegakan itu menjadi penting. Tapi jadi itu Pak yang kami lakukan. Kami terus maju, kami juga paham soal kesehatan. Tapi yuk kita cari titik tengahnya. Karena kalau tamu hotel itu sebetulnya yang sudah terfilter kan. Mereka dengan sudah divaksin, karyawannya juga sertifikat. Dan prokes di hotel itu sudah tidak ada lagi kan Pak, ngambil makanan sendiri. Kami pun, kantor kami pun menyiapkan SOP bagaimana mengambil makanan, bagaimana. Meeting pun kemarin diingatkan Kemenkes, boleh deh meeting, tapi tolong jendelanya dibuka, ada udara, aliran dibuka. Lalu ketika break ada disinfektasi, seperti itu. Jadi ini juga saya dorong kepada pelaku, tolong sama-sama tegakkan ketentuan yang dari Kementerian Kesehatan. Karena ini untuk keselamatan kita semua. Kalau terjadi lagi wave kan hancur juga semua. Nah, itu sih Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini kayaknya ada beberapa teman dari agen perjalanan nih Bu. Agen perjalanan nih. Kan ada pertanyaan Bu. Jadi ada kekhawatiran dominasi agen perjalanan besar. Dan juga self-arrangement untuk perjalanan pariwisata. Jadi kita kan udah biasa Bu ya, lewat internet, googling, segala macam, ngatur sendirilah perjalanan hotel dan seterusnya. Atau agen perjalanan yang besar banget gitu kan. Nah ini pertanyaannya adalah, apa saran bagi para biro atau agen perjalanan yang menengah ke bawah Bu? Yang saya kira jumlahnya juga banyak Bu ya, supaya bisa survive gitu Bu, menghadapi tadi ya, dominasi agen perjalanan besar. Ibu tadi bicarakan outlet ya, hub-hub ya Bu ya. Nah, mereka khawatir dengan dominasi yang berjalan besar, kalah gitu. Terus sama self arrangement Bu, yang kita masing-masing ngatur sendiri nggak pakai agen gitu. Ada saran nggak Bu bagi mereka yang kelas menengah? Baik, jadi memang sebetulnya esensi dasar pariwisata itu kan uniqueness. Nah, jadi memang menurut saya juga pelaku juga harus menawarkan keunikan, harus go digital mau nggak mau. Nggak mau, karena kalau nggak habis sudah. Nah, ya tentu program kami tadi yang kami contohkan tadi yang penerima vaksin itu salah satu program. Syaratnya tadi yang konvensional yang menyusun, yang local agent yang menyusun, gitu ya. Dan ini karena menurut saya agent besar pun pasti pakai local agent kan. Nggak mungkin loh yang besar yang headquarter di Jakarta tuh bisa. Pasti dia pakai local agent gitu. Nah, di dalam program kami yang ini, ya memang kami meminta syaratnya harus produk yang punya local agent. Jadi menurut saya pertama harus bisa menciptakan, harus kreatif, nggak bisa enggak. Kita nggak bisa menahan kompetisi, kita nggak bisa menahan yang besar. Tapi saya melihatnya kata orang yang besar bukan mengalahkan yang kecil kok, yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, jadi faktor speed itu bagaimana untuk menjadi cepat, pilihannya harus digital. Jadi kalau teman-teman ini pelaku yang small ini punya sosmed pribadi, ubah menjadi bisnis. Facebook-nya jadi bisnis, IG-nya jadi bisnis, gitu ya. Dan memang harus ada gerakan yang bersama, gitu. Yang memang ini harus dimulai dari daerah ya. Dan untuk menjadi, semua orang harus menjadi champion, semua orang harus menjadi duta wisata di daerahnya. Kalau enggak susah Pak Budi. Jadi tadi kuncinya memang harus punya keunikan, harus kreatif, dan harus go digital. Silahkan ikuti program-program Kemenparekraf di kemenparekraf.go.id, di Pesona ID. Di situ ada program-program yang mungkin Bapak Ibu tertarik untuk upskilling. Atau gini, kalau Bapak Ibu di suatu destinasi, tolonglah posting yang menarik di destinasi tersebut, masukkan ke dalam website kami, dan itu akan kami kurasi. Mau nggak mau Bapak dapat satu gratis promosi,
Yang kedua, yang posting tadi yang terpakai itu akan menjadi mendapatkan preferensi dari program-program kami. Misalnya pelatihan-pelatihan taking foto yang menarik dari HP. Nah, kan nanti setiap orang bisa jadi sumber pendapatan kan? Ya, citizen journalism. Betul. Nah, juga bisa bekerja sama platform Sweet Escape nih kalau yang personal. Jadi gini, misalnya Bapak pergi 4 orang. Ya. Mau foto bareng. Mbak, tolong dong fotoin resepsionis gitu kan. Nah, Bapak nggak akan punya momen yang bagus dengan keluarga kan. Nah, itu Bapak masuk ke dalam platform digital yang untuk foto. Di situ ada tiap daerah itu ada fotografer. Oh, fotografer lokal ya. Betul, bisa masuk ke platform itu dan itu kami juga bekerja sama dengan Sweet Escape untuk melatih mereka. Jadi mereka bisa mungkin ini jadi salah satu alternatif ya, pilihan profesi gitu ya. Karena momen sekeluarga itu susah loh. Pasti Bapak Ibunya dapat foto bagus ya Bu ya. Mereka nanti akan mengarahkan gayanya, mereka akan ngambil momennya, dikirim by digital. Itu memorable banget gitu. Jadi ini satu opportunity. Terima kasih Pak Budi raise up pertanyaan ini gitu. Jadi saya sih mengajak teman-teman untuk ikuti selalu di official website kami dan info-info karena sebetulnya banyak Bapak Ibu sekalian, hanya mungkin tidak terkomunikasikan. Iya, betul. Jadi tolong fungsi gadget, saya yakin setiap orang punya gadget ya. Jangan cuma buat chatting, buat ngeliat sosmed atau ber-WA, tapi manfaatkan itu. Tadi sosmed kami kan sudah kami share, carilah di sana gitu. Gitu sih Pak Budi. Bagus Ibu, karena Pak Roy kalau pergi dengan anjingnya, ini boleh dengan istri, anjingnya nggak bisa motret Bu. Jadi perlu. Ya. Betul. Jangan salah Pak, nanti kita bisa foto kayak KOL dari belakang. Ini terima kasih banyak Bu. Ini penjelasan Ibu membukakan banyak hal gitu ya. Nah ini ada teman kami yang setia nih Bu, selalu bersama dengan kami, Pak Ken Surya. Ya dia mau berbicara ya. Silakan Pak Ken. Ya. Masih ya, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Budi, Pak Roy yang izinkan. Selamat pagi Bu Nia. Ya, saya lihat program dari Ibu itu sudah ya istilahnya effortnya udah banyak sekali lah. Mungkin saya rasa ini cocok ya, karena 1,5 tahun itu udah banyak yang nggak tahan kepingin jalan-jalan. Ya, mungkin pesan saya. Ini sekarang kan seperti Ibu bilang Denpasar atau Bali sampai minus 10%. Berarti ini posisi kita adalah survival. Ya. Apa yang Ibu lakukan, apa Ibu mesti kuat terhadap tekanan politik. Ya, tekanan politik. Biasanya tekanan politik harus pro-pur lah gitu-gituan lah ya. Kita tahu Ibu harus kuat. Ibu adalah pro bisnis dulu. 1 tahun pertama yang penting orang datang. Ya, supaya selamatkan semua ya. Kenapa yang Ibu bilang mall boleh, hotel boleh, itu kan biasanya masalah politik karena ini bukan UKM atau apa, tapi Ibu dalam survival hanya fokus pada bisnis. Tidak mungkin semua hal mau bisa dirangkul ya. Mungkin Ibu di dalam ini itu perlu konsultasi sama istilahnya ginilah, ada kaum ulama atau politisi. Soalnya kalau oposisi kan harus serang pemerintah, harus serangan. Jadi Ibu ada bentengnya di sana lah. Kalau sendiri kan nggak kuat. Jadi pesan saya adalah Ibu fokus pada bisnis, adalah pro. Di mana-mana Bu itu sudah pakem. Kalau bisnis lagi bertumbuh, pasti yang lebih pintar, lebih apa dapat dulu. Kita itu syukurin aja, nggak usah tanggisin. Kalau lagi sisa susah, pasti yang pintar yang perlu keluar. Itu nggak usah dipikirin dulu. Karena yang benar-benar pro itu tugas dari Menteri mungkin kesejahteraan atau apa. Ibu Parista ada pro bisnis. Jadi saya sangat setuju. Ibu harus kuat di sini. Benar-benar pro bisnis. Yang penting orang datang. Ya, yang datang. Ya, mungkin jalur darat juga perlu dipikirkan. Karena biasanya yang berduit dia agak takut. Dia nggak mau naik pesawat. Karena sudah ada tol, mungkin saya rasa Jawa Timur, Jawa Tengah yang dekat Bali, darat itu mereka bisa sampai. Karena tol-tol sekarang. Jadi itu bagus sekali. Ibu harus kuat.
pro bisnis benar-benar supaya dia tumbuhkan dulu. Setelah 1 tahun, oke lah, namanya negara harus propor atau apa, saya ngerti lah. Semua negara kalau nggak propor itu dia jatuh. Ya, jadi ini pesan saya, Ibu sudah bagus sekali, tapi Ibu mungkin yang booster itu juga bagus. Mungkin Ibu sediakan ada vaksin Moderna atau apa yang mau itu datang. Kenapa? Booster itu bagus juga, Bu. Kalau dia mau booster, dia harus sekali atau mau apa kayak gitu, bisa stay longer kayak gitu loh. Bisa pengamatan itu tarik. Jadi terima kasih, Bu. Ibu pro bisnis harus kuat kayak gitu loh. Itu kalau ngomong semua mau di cover nggak bisa lah, Bu. Pak, harus bisa. Priority ya Pak ya, kita ya harus ya, Pak. Negara kita itu sebenarnya banyak sektor yang bisa diunggulin, tapi kenapa nggak bisa berhasil? Begitu mau A, B bilang B lah, gitulah. Jadi kita nggak ada kemampuan itu. Mestinya 5 tahun pertama saya mau sektor ini, ya. Jadi ini Ibu harus kuat benar gini. Kuatnya itu bukan minum vitamin, Ibu perlu ada minta dukungan ulama, ya kan, dukungan media sosial yang kuat. Itu tujuan mereka biasanya Dewan Pembina, Dewan Penasehat, jujur aja bukan nggak kerja. Kerjanya hanya untuk nahan luar doang itu kan. Yang kerja kan tim di dalam itu kan gitu. Jadi Ibu politiknya seperti itu untuk menahan supaya Ibu bisa fokus. Itu aja, Bu. Fokus, Bu. Ibu, saya rasa effort Ibu itu dengan itu sudah menyurus booster atau apa kayak gitu. Di luar negeri, Bu, kayak Australia, itu kalau domestik, Bapak beli tiket, Ibu beli tiket subsidi pemerintah setengah. Ya, coba Ibu kalau lakukan Garuda, wah itu anginnya bisa apalah, Ibu pro pemerintah atau apa, itu capek dah, Bu, kayak gitu loh. Ya, jadi mall kenapa bisa masuk hotel itu tidak ada masalah lain, hanya masalah pro. Karena dianggap hotel orang kaya, mau orang kaya. Padahal semua kalau survivor harus yang besar itu kita tungguin dulu. Dia yang punya mampu. Ya. Itu kita syukurin, jangan ditangisi kayak gitu. Setelah 1 tahun Ibu baru mulai dong UKM atau apa. Ya. Itu aja, Bu. Terima kasih banget. Terima kasih. Terima kasih udah effort banyak sekali itu. Tinggal Ibu kuat gitu loh. Ya. Terima kasih Pak. Doakan loh, Bu tuh. Iya Pak Ken, terima kasih. Sekarang PR saya Pak Ken, gimana nih teman-temannya Pak Ken, teman-teman Pak Roy, Pak Budi itu mau ke Bali dulu deh Pak. Ayo, karena harga hotel sekarang Pak. Ayo Pak, harga hotel jauh Pak dengan sebelum pandemi. Nah tadi saya setuju dengan poin Bapak. Kita kalau mengungkit yang leverage-nya besar ya Pak ya. Apalagi ini pariwisata kan bicara traveling itu kan sebetulnya tersier ya Pak. Kebutuhan yang artinya memang harus punya purchasing power. Saya setuju Pak, terima kasih apresiasinya Pak Ken kepada kami. Kemudian yang untuk propur ada juga kok Pak yang beli aircraft tadi Pak, kan beli kreatif lokal itu kan UMKM yang kita onboarding kan, kami fasilitasi Pak, mereka bisa masuk produknya di e-commerce. Kalau mereka ngurus sendiri itu 3 bulan Pak. Tapi karena kami ada MOU itu maksimum 3 hari. Nah ini adalah program-program yang pro tadi ya. Ya, tapi betul saya setuju juga Pak Ken, kita nggak bisa merambah semua. Memang kita harus main prioritas. Kalau bicara prioritas ya sekarang, oke dah domestik, ya. Sambil harapan besarnya open border lah. Tapi kan harus realistis juga gitu. Nah domestik, lalu pelaku yang pemain inbound itu juga kita kita taking care lah. Itu Pak Budi, wah Pak Ken terima kasih. Ini kayaknya ada di kolom chat deh Mas, kalau saya nggak komen nggak apa-apa Bu, sopan. Soalnya waktunya sudah mau berakhir, kita sangat juga ya. Tapi mungkin Ibu ada pesan-pesan terakhir kepada kita semua ini supaya kita mau menggerakkan pariwisata untuk melawan corona nih Bu. Silakan Bu. Wah, top point. Oke, terima kasih nih ada Mas Teguh nih. 1, jadi untuk melawan corona, pertama jalankan prokes. Jadilah 1 ya. Kedua, jadilah travelers yang bertanggung jawab. Yang ketiga, beritakan posting yang positif-positif. Karena PR besar kita sekarang adalah mendapatkan kepercayaan dari pasar. Itu Pak. Dan mari kita bantu yang harus kita bantu. Itu Pak, terima kasih. Nomor 1 deh. Saya senang sekali Ibu bilang traveler yang bertanggung jawab. Pak Budi, ingat itu Pak Budi.
Silakan Pak Budi. Iya Bu, karena memang kita semua adalah wisatawan, asumsinya Bu ya. Tentu saja kita ingin dapat update ya, supaya kita juga punya trust. Tadi Bu kan sampaikan masalah trust ya. Kita bisa, saya termasuk orang yang belum trust, makanya itu belum travel. Alamak. Tapi saya udah mulai trust loh Bu, karena mudah-mudahan ya dengan penjelasan Ibu, saya udah mulai trust nih. Oh iya, kalau setelah hari ini mungkin berbeda. Kalau setelah ini mungkin berbeda ya. Karena kalau sebelumnya saya belum pernah traveling lagi, yang biasanya sebulan sekali atau lebih gitu ya. 1,5 tahun ini belum pernah sama sekali. Jadi saya Tuhan, kira, Bapak. Iya, memang harus nih kayaknya. Senang saya. Iya. Semoga berpengaruh nih. Ya, semoga berpengaruh di antara prokes tetap dijalankan. Ya maklum kita ini kan kaum rentan kan. Jadi meskipun sudah vaksin ya, tapi tetap aja kita harus tetap berhati-hati. Dan kita tahu Bu, di daerah itu ya khususnya ya, mungkin bukan Bali ya, tapi banyak, nggak usah daerah luar ya, daerah Jakarta aja masih banyak yang masih abai gitu ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran ketika kita berwisata kan, kita ketemu banyak orang. Ya kan, bukan nggak mungkin tinggal di hotel aja kan. Kita pengen keluar, kalau ke Bali kita pengen ke Ubud jalan di sawah gitu kan, atau ke tempat-tempat lain, ke pasar ya, ke pasar tradisional gitu kan, misalnya. Nah itu kan jadi pertanyaan besar tuh, kesiapan masyarakat gitu ya. Mungkin CHSE di hotel sudah oke, di rumah makan sudah oke gitu ya. Bagaimana dengan lokasi-lokasi tradisional? Apakah ada CHSE nggak Bu kalau di tradisional? Di pasar tidak ada, Pak, karena bukan kewenangan kami ya. Ya, betul. Tapi rasanya enggak. Tapi ya inilah Pak, jadi wisatawan bertanggung jawab itu salah satunya juga kita bertanggung jawab, dan kita juga bertanggung jawab pilih spot Pak. Ya, betul, pilih spot, betul. Nah ini yang mungkin informasi yang dibutuhkan dari pilih spot tadi, artinya biar kita juga bisa apa ya? Iya Pak, Pak sekalian saya sharing nih. Ya, silakan Bu. Kalau Bapak masuk ke website chse.kemenparekraf.go.id, di situ ada list hotel dan restoran yang sudah tersertifikasi. Kalau Bapak mau merencanakan liburan gitu ya. Nah, jadi Bapak bisa cek di website itu. Dari Indonesia.travel ada Pak. Oke, nah ini penting nih. Ya. Jadi Bapak misalnya nih ke restoran, ada nih CHSE, ada QR code. Saya nggak mau dong itu abal-abal apa enggak kan. Saya cek nih Pak QR code. Nanti terhubung dengan website kami bahwa itu asli Pak, nggak abal-abal. Oh, oke. Nah, ini penting nih. Iya Pak. Ini saya harus mengeducate kayak Pak Budi nih, Pak Bandok. Iya, bahasa ya. Kenapa nih sahabat? Ya karena kan kita perlu tahu semua Bu ya. Ini kan masing-masing kan ada influencer. Artinya influencer secara terbatas ya Bu ya. Kepada keluarga, kepada teman. Betul. Edukasi ini penting supaya jadi tahu kan kita mau milih mau makan gitu ya, aman nggak kan, kita kadang-kadang suka makan, contoh di Bali kan di warung-warung gitu Bu ya, yang katanya enak dan seterusnya gitu kan. Nah sekarang apa gitu, yang mana, bagaimana taunya? Kalau warung tradisional ya kan, ya kita pasti maklum Bu ya, pasti nggak ada fasilitas lah ya, tempat duduknya. Jangankan COVID ya, bakteri lain juga nggak terjamin juga, tapi yang bikin enak juga bakteri lain ya Bu ya. Cuman kalau virus ini COVID kita ngeri gitu. Nah, kita cari warung-warung tradisional. Oh ya, ada kami tuh Horeca Mas. Sertifikasi hanya berlaku di Horeca, hotel, restoran dan kafe. Jadi karena di bawah Kemenparekraf Pak, kan kami spending pun harus sesuai dengan tugas pokok fungsi kami ya. Mungkin yang warung-warung UMKM Kementerian Pak Teten gitu. Itu izin di kolom chat untuk mengetahui status CHSE ada di website itu, dan Indonesia.travel. Daya tarik wisata juga ada di situ. Indonesia.travel ada, ini ada di kolom chat. Tuh pada banyak yang nanya soalnya Bu. Banyak yang nanya tuh. Iya. Jadi jangan lupa ke Bali tuh ada yang propulsi hotel. Jadi sekarang kalau Bapak ke hotel pasti cuci tangan dulu, disuhu dulu, kamarnya juga didisinfektan, itu di-sealed biasanya bahwa ini sudah didisinfektan. Bapak akan ketemu karyawannya mungkin sedikit sekali opportunity-nya, karena mereka juga diminimalisir ketemu Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Bu, ini informasinya mengedukasi kita semua ya. Terima kasih, kami Pak. Sudah bersepakat untuk 1 jam. Kita tahu hari Sabtu ini banyak kegiatan teman-teman yang lain ini.
dan sudah menyempatkan. Ibu juga terima kasih Bu sudah Ya, terima menyempatkan kasih ini. berbagi pengetahuan ya beberapa teman yang hadir tadi. Bu Nia udah mention Pak Teguh nih, kawan saya sekolah nih. Iya nih, grup PL. Iya. Grup Kanisius Bu, bukan PL Bu. Kalau Pak Roy ini PL nih Bu. PL ini cowok-cowok. Saya grupnya Pak Sandi Bu. Cowok-cowok yang nggak punya teman cewek ya ini nih. Kalau Pak Roy punya tapi diam-diam nggak mau kenalin Bu, biasa. Saya tuh diundang Pak Budi lewat adik saya, padahal saya langsung juga saya mau Pak, nggak lewat adik iya, saya. saya kan nanya mastiin dulu Bu, masih udah ganti belum teleponnya. Oh, terima kasih loh. Iya Bu. Sudah diundang. Baik, Bu. Jadi, ya Bu, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, Sama-sama. teman-teman semua sudah hadir di acara kami gitu ya. Bulan depan kita akan ada lagi. Apa topiknya kita juga belum tahu karena nanti kita cari topik yang relevan, yang asik diskusinya seperti hari ini. Seperti ya, dan tentu saja ini pesan sponsor Bu, jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Nah ini yang paling penting dimanapun kita berada, apalagi nanti pada saat berwisata gitu ya Bu ya. Sekarang sudah saya nggak tahu 5M, 6M, 7M mungkin akan meningkat terus M-nya. Tapi apapun tadi ya tidak boleh abai, terutama pada lingkungan sekitar karena gimana pun juga ya ini tugas kita bersama ya untuk mengingatkan pentingnya protokol kesehatan. Nomor 2 pesan pemerintah juga ini mohon terapkan PHBS pola hidup bersih dan sehat. Kayak gitu ya. Ini pesan buat saya juga sebetulnya, bukan hanya buat orang lain. Supaya kita tentu saja bisa tetap sehat dan tidak menularkan pada orang lain seperti itu. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Pak Budi, terima kasih. Izin, ya, Bu. mungkin kan tadi Pak Roy bilang nih Jawa Tengah, Surabaya gitu kan bisa jalan darat ke Bali. Mungkin di rute ASDP tuh gimana nih protokol kesehatan ketika nyebrang supaya orang pede gitu kalau nggak berani nyebrang, iya, benar ya. pun aman. Iya. Oke, karena ini rangkaiannya Pak. Rangkaian, betul Bu, rangkaian. Betul. Dan nyebrangnya nggak muter-muter, langsung nyebrang, muter-muter 1,5 jam jadi lama kan. Karena ada prosedur juga kalau bawa anak di bawah 12 itu seperti apa. Itu ada mereka. Oh ada ya. Oh oke. Oke, Pak. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih semua.